Perdana Menteri Senegal Ousmane Sonko mengatakan bahwa Israel harus diisolasi secara politik. Hal ini bertujuan untuk memberikan tekanan agar Zionis bersedia menghentikan perang di Gaza. Berpidato di Masjid Agung Dakar pada Sabtu 31 Agustus, Sonko menggambarkan kondisi di Gaza sebagai barbarisme. Ia pun mengkritik dukungan negara-negara barat terhadap Israel atas kejahatan perang yang dilakukan. Sonko merasa miris karena mereka yang mendukung Zionis justru adalah negara yang mengaku peduli terhadap HAM. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar masyarakat internasional bersatu mengutuk ketidakadilan ini. Sonko ingin Israel diisolasi secara politik agar sadar bahwa tindakannya di Gaza sudah kelewatan. Saat ini jumlah warga Palestina yang tewas sejak perang dimulai melebihi 40.000 orang. Seolah belum puas, Israel kini memperluas operasi militernya di tepi barat dengan dalih membalas upaya bom bunuh diri di Tel Aviv. Hamas dan Jihad Islam Palestina mengaku bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dilaporkan ada belasan warga Palestina tewas diserang Israel di tepi barat pekan ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku hancur dan marah saat mendengar kabar tewasnya 6 sandera di Gaza. Diketahui satu dari 6 sandera tersebut adalah warga negara Israel Amerika, Hersh Goldberg Polin. Biden menuduh Hamas telah membunuh Polin di dalam terowongan bawah tanah di kota Rafah. Ia pun memperingatkan pemimpin Hamas Yahya Sinwar soal pembalasan atas pembunuhan tersebut. Sebelumnya, kabar tewasnya Polin diumumkan oleh pihak keluarga pada Minggu 1 September pagi. Mereka sangat sedih kehilangan Sandra yang masih berusia 23 tahun tersebut. Hamas sebelumnya pernah merilis video Polin saat masih hidup, tepatnya pada April 2024 lalu. Saat itu lengan Polin sudah diamputasi akibat ledakan dalam serangan 7 Oktober tahun lalu. Terkait tewasnya 6 sandera, Hamas menyalahkan Israel karena Zionis tidak bersedia mencapai kesepakatan. Saat ini jenazah Polin dan 5 sandera lainnya telah dibawa pulang ke Israel. Setelah membuat gaduh ingin membangun sinagog di Masjid Al-Aqsa, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali mengucapkan pernyataan kontroversial. Kini ia mengusulkan agar warga Palestina ditembak di kepala. Dikutip dari Al-Arabiya, Ben-Gvir mengklaim bahwa pemukim Israel berhak hidup tenang, padahal sejatinya mereka adalah pendatang yang tinggal di tanah Palestina. Pernyataan Ben-Gvir merespons tewasnya 3 polisi Israel di tepi barat pada Minggu 1 September hari ini. Ketiganya tewas ditembak di dekat pos pemeriksaan Tarkumiyah dekat Hebron. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Namun, Ben-Gvir langsung menyalahkan warga Palestina dan militan Hamas. Penembakan ini terjadi saat pasukan Israel terus melancarkan operasi besar-besaran di tepi barat sejak Rabu 28 Agustus kemarin. Zionis menargetkan militan Hamas dan Jihad Islam Palestina sebagai pembalasan atas pengeboman di Tel Aviv. Namun faktanya 22 warga Palestina tewas dan menjadi korban kekejaman Israel. Ribuan warga Israel kembali melakukan unjuk rasa di Tel Aviv pada Sabtu 31 Agustus malam. Warga marah kepada pemerintah yang dianggap menelantarkan sandera di Gaza hingga ajal menjemput. Sejumlah anak-anak yang ikut unjuk rasa mengenakan pakaian dengan bercak merah sebagai simbol tahanan yang terluka. Aksi yang semula berjalan tertib berubah menjadi ricuh ketika polisi melakukan pembubaran. Aparat bahkan mengerahkan pasukan berkuda dan menangkap sejumlah demonstran. Situasi di ibu kota Israel pada malam itu seketika menjadi mencekam. Menurut laporan The Times of Israel, warga dan aktivis marah mendengar kabar 6 sandera tewas di jalur Gaza. Pihak militer mengaku sedang mengevakuasi jenazah dan melakukan proses identifikasi. Aksi protes semacam ini sebenarnya hampir digelar setiap pekan sejak perang Gaza dimulai. Keluarga sandera pun menuntut pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.